Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat berupa iman dan Islam. Salawat dan salam terlimpahkan selalu kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat hingga kita semua. Perkenalkan, nama saya Fahmi Idris dan teman saya Chairuni Shahab Sari Putri dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang hukum Islam dalam bertransaksi menggunakan e-money, studi kasus Universitas Pendidikan Indonesia. Langsung saja. Yang pertama, latar belakang penelitian ini yaitu perkembangan perekonomian dan perdagangan pada saat ini tidak lepas dari semakin pesat dan canggihnya perkembangan bidang teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi saat ini merupakan bagian penting dari aktivitas berbagai komponen masyarakat, dan pemerintah. Perkembangan ini juga membawa pengaruh terhadap perubahan alat pembayaran pada transaksi keuangan, yang tentunya alat pembayaran tersebut semakin canggih dan modern. Dengan hadirnya pembayaran non-tunai atau e-money ini dikarenakan oleh adanya inovasi-inovasi dan bidang perbankan, tetapi juga didorong oleh kebutuhan masyarakat akan adanya suatu alat pembayaran yang mudah, aman dan efisien. Kemudian, transaksi yang didapat tersebut dapat mendorong penurunan biaya transaksi dan pada gilirannya dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Adapun rumusan masalah ini adalah yang pertama, apakah mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia mengetahui tentang hukum ekonomi Islam? Yang kedua, bagaimana pendapat mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tentang transaksi menggunakan e-money seperti OVO, GoPay, Link Aja, dan lain-lain? Yang ketiga, apa yang menjadi ketentuan hukum dalam e-money? Selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu yang pertama, mengetahui apakah mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia mengetahui Pengertian e-money. E-money merupakan salah satu bentuk uang digital, di mana e-money berfungsi untuk memindahkan data saldo uang yang terkandung pada e-money kita ke komputer atau sistem informasi penjualan, sehingga barang yang kita inginkan terbeli tanpa mengeluarkan tambahan uang cash. Contoh e-money adalah seperti Link Aja, GoPay, atau OVO. Ketentuan hukum e-money. E-money yang kita gunakan saat ini adalah konvensional atau ribawi, karena yang pertama, kontrak yang terjadi antara pihak-pihak e-money itu tidak jelas dan tidak mengikuti skema transaksi syariah, sehingga hak dan kewajiban para pihak tidak bisa diketahui. Yang kedua, bunga atas penempatan dana di bank konvensional sebagai mitra penerbit e-money. Yang ketiga, hak pemegang kartu menjadi hilang pada saat kartu yang dimilikinya hilang, padahal dana yang tersimpan adalah pemilik pemegang e-money sesuai skema akad dari MUI yang berlaku di antara keduanya. E-money boleh digunakan dengan catatan pada saat e-money syariah, maka menggunakan e-money konvensional menjadi terlarang kembali. Metodologi penelitian. Lokasi penelitian dilakukan secara online menggunakan Google Form dan diisi oleh mahasiswa-mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia. Waktunya yaitu pada tanggal 7 sampai 12 April 2020. Metode pengumpulan data, kami menggunakan kuesioner. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner tujuannya adalah untuk penyusunan kuesioner, memperbaiki bagian-bagian yang dianggap kurang tepat untuk diterapkan dalam pengambilan data terhadap responden. Hasil dan pembahasan. Ini adalah hasilnya. Kami mendapatkan 20 responden dari mahasiswa dan mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia dan dirangkum menjadi seperti ini. Yang pertama adalah hanya ada 6 mahasiswa UPI yang mengetahui apa itu hukum ekonomi. Yang kedua, para responden tidak mengetahui atau belum mengetahui status uang elektronik atau hukum penggunaan e-money dalam agama Islam. Yang ketiga, para responden mahasiswa UPI
Hampir semuanya menggunakan Oppo, GoPay, Link Aja, dan lain-lain, dan mereka menggunakan e-money tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, karena sekarang zaman sudah maju dan jika melihat perkembangan di Indonesia, pengguna e-money seperti Oppo, GoPay, Link Aja sangat diperlukan untuk menunjang kemudahan dalam bertransaksi, apalagi di zaman sekarang adalah era yang semua orang dituntut harus mengikuti perkembangan teknologi. Yang kelima, para responden tidak mengetahui apakah menggunakan e-money itu haram atau tidak, karena tidak ada aturan saklek ataupun ijtima dari ulama, dan apabila ada, kenapa tidak diumumkan kepada masyarakat luas, sehingga mungkin diperbolehkan. Itu hasil dari kuesioner. Hasil jawaban dari responden dapat disimpulkan bahwa mahasiswa UPI belum atau kurang mengetahui tentang hukum Islam dalam bertransaksi menggunakan e-money walaupun sering menggunakan e-money dalam kehidupan sehari karena sekarang zaman sudah maju dan jika melihat perkembangan sekarang di Indonesia menggunakan e-money sangat diperlukan untuk menunjang kemudahan dalam bertransaksi. Apalagi di zaman sekarang dengan era yang semua orang dituntut harus mengikuti perkembangan teknologi. Hukum Islam bertransaksi menggunakan e-money belum ada hukum atau peraturan dan yang ditetapkan oleh pemerintah termasuk dari MUI. Maka dari itu tidak heran dalam kehidupan akan ada kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.